Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, selamat malam. Masih ketemu lagi dengan saya Jafarudin di channel Angkat Kopimu Brad. Brother, malam ini saya sengaja tidak ke kafe. Malam ini saya datengin sosok yang menjadi figur di masyarakat. Beliau sering ngebantu masyarakat, utamanya untuk para pengusaha muda. Nah, saya sih nyebutnya Mama Yai Master Terdor gitu, soalnya ini Brad anak ukup ya, Brad anak ukup. Jadi saya sengaja ke sini. Kemudian kita akan berbincang dengan Mas Darder. Siapa Mas Darderdor, kemudian di mana ini ngopinya. Kasih tahu Brad bahwa ini kita lagi di daerah api-api. Apa tuh? Nanti Pegambiran. Nah, bagaimana kemudian nanti ini tempatnya di mana, kemudian bagaimana tujuan kita untuk komunikasi untuk membantu para pengusaha muda berkaitan dengan situasi pandemi atau pasca pandemi, pasca keluarnya undang-undang, disahkannya undang-undang Omnibus Law. Nah, ini untuk ke depan nih Brad. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Mas Darderdor tuh. Ini salam kompak. Oh, salam kompak Brad. Kalau dipanggil Mas Darderdor ini tuh, saya tuh aslinya namanya juga nggak tahu. Ini udah masuk dari rumahnya itu, rumah beliau itu Jalan Kalijaga, ada Masjid Mungu, Masjid Api-Api. Nah, sebelahnya Brad. Baik, brother, kita bincang-bincang dulu. Mas Darderdor, ini sebelum nanti sekalian juga memperkenalkan gitu kan, siapa atau misalkan ini daerah mana, tetapi nanti akan dilanjut dengan bagaimana situasi ke depan nih kita untuk para usahawan pemula, untuk para artinya pengusaha-pengusaha yang masih kecil lah, menghadapi ke depan dengan posisi untuk saat ini kan kita juga lagi sulit. Tapi biar bagaimanapun kita kan harus dihadapi. Nah, itulah saya ini langkah-langkah kayak begini nih. Bagaimana mohon Mama Yai Mas Darderdor tolonglah untuk membantu kita. Enggak itu gimana tuh? Baik, terima kasih Kang Jafarudin. Berangkat dari rasa kepedulian. Pertama, dengan situasi saat ini kan masyarakat kecenderungannya kebebasan berpikir bagaimana langkah ke depan juga terhambat gara-gara situasi corona. Kemudian yang kedua juga regulasi yang kecenderungannya berubah-ubah. Iya. Nah, ini kan yang jadi permasalahan yang di masyarakat nih. Betul. Perlu antisipasi dari kita, jangan dianggap bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Sejatinya yang namanya UMKM itu adalah sokong guru dari perekonomian bangsa kita. Tuh, Brad, sekarang lagi berbicara langsung, Brad. Kalau kaitan dengan dulu UMKM Orde Baru itu kan koperasi adalah sokong guru perekonomian Indonesia. Koperasi ya dulu. Nah, yang namanya koperasi kan jelas kan. Kooperasikan di antara orang-orang yang punya potensi usaha berkumpul jadi satu. Itu koperasi tuh. Koperasi itu kan. Tapi kita lebih kepada yang lebih mikronya gitu. Kita urai, berangkat dari koperasi adalah dari usaha dulu. Usaha biasanya usaha mandiri ya. Usaha mandiri. Nah, tapi memang dari dulu ya, fenomena yang terjadi bahwa usaha kecil dan menengah ini belum siap menghadapi situasi itu. Ya, karena memang satu keterbatasan informasi akses. Nah, kemudian informasi tentang UMKM, apa sih UMKM, sehingga mereka pun para pedagang ini kemudian atau usaha mandiri juga
dia tuh termasuk kategori apa sih, sementara dia tidak ikut di koperasi, Betul. tetapi dia punya usaha industri rumahan. Betul. Kadang dia juga kayak kemarin itu ribut bantuan yang 2,4 itu. Mereka yang usaha juga bingung juga cara ininya bagaimana gitu kan. Kemudian siapa yang berhak dapat, itu loh. Jadi ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, terutama yang ribut omnibus law apa kayak begitu, sementara mereka masuk ke kategori atau masuk ke urusan omnibus law enggak. Sementara kalau omnibus law kan yang berkembang kan hanya buruh, yang aturan buruh kalau dapat pesangon. Sementara UMKM gitu kan kayaknya nggak urusan kalau tapi dengan kemarin kejadian banyaknya support dari pemerintah, UMKM digalakkan, mereka bilang ngerti omnibus law apa itu maksudnya sekalian driver gue lah. Ya, pada intinya yang namanya omnibus law itu dari kata dasarnya udah jelas ya, bahwa omni itu adalah keranjang, Ya, omni keranjang, ya. Bus itu adalah kendaraan gede lah gitu kan. law itu adalah hukum. Olah hukum ya Macam-macam aspek hukum dirangkum jadi satu di situ di situ, makanya namanya berarti omnibus. berarti rumus kasar adalah mengintegrasikan berbagai macam aspek hukum. Ya. Nah tentunya ini kan kaitannya dengan pengusaha ya. Nah iya tuh dengan Usaha kecil ini kan bagaimanapun disebut adalah pengusaha. iya betul, Walaupun sepakat, kecil. betul walaupun kecil juga pengusaha. Tapi bagaimana caranya naik kelas? Oh itu tuh berat, pengusaha kecil naik kelas berat. Ini judulnya Naik kelas itu dalam artian kan gini, kemampuan untuk menyerap informasi juga harus siap. ya. Kemudian kedua juga mengadaptasikan diri terhadap regulasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh pemerintah juga harus siap gitu. Oh nah ini kan kayak kemarin kan nggak ngerti tuh, Ya. banyak kayak bantuan Mm-mm. yang dapatnya siapa, yang usaha siapa. Tapi karena memang yang usaha-usaha kecil ini tidak paham tuh Ya. bagaimana supaya dia juga diperhatikan oleh pemerintah. Dia usaha rumahan, dia sebagai pengusaha kecil, tetapi bagaimana untuk bisa menjadi besar, itu yang nggak paham. Mereka rata-rata nggak ngerti. Ya. Jadi untuk mencapai akses tadi, ya, memang dari dulu juga masyarakat kita terkendala oleh bemper, benang merah perizinan. Benang merah perizinan, namanya bemper. Jadi terkendala oleh bemper, benang merah perizinan. Ya. Ketika mau ngurus izin, ya kan, harus melalui ini. Birokrasi dulu. rumit lah. Ya. Nah, dengan adanya sekarang sistem online, tentu kita dimudahkan dengan sentuhan jari. Nah ini nih, Mas ada kendala kan begini. Satu, memang di orang kita tuh terlalu berpikirnya road dulu. Wah pasti birokrasinya susah. Betul. Itu kan. Kemudian ada sistem online. Betul. Tidak semuanya mereka tuh yang punya usaha itu kemudian mengerti dengan penggunaan aplikasi. Contoh kemarin bantuan UMKM itu yang ngerti HP, yang itu bisa. Nah, ada pengusaha-pengusaha yang orang-orang lama kayak saya lah misalkan, nggak paham lah gaptek urusan kayak begitu. Itu bagaimana tuh? Ya kita bisa buka akses ya. Itu namanya OSS. OSS apa tuh? One System Submit. One System Submit. Submit. Berarti beli kita beli. Itu gimana dok? Iya, jadi kita cukup lah persyaratan itu nggak harus ribet, KTP dan Oh jadi langkah yang pertama oke diambil, siapin untuk izinan dulu ya, perizinannya. ya yang pertama kan kita mengikuti arahan dari OSS itu, kemudian kita input data yang kita miliki, dan kalau nggak salah ya beberapa bulan kemarin itu antara Disduk Capil dengan BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu sudah melakukan sinkronisasi data. Oh sinkronisasi data. Ya. Jadi ketika NIK kita itu didaftarkan, maka di sana akan secara otomatis
Iya, tapi kan begini, di satu tadi di BKPM itu kan orang tahu bahwa kita itu punya usaha, biasanya mendaftar. Betul. Nah nanti dari pemerintah daerah juga akan tahu, oh pengusaha ini. Tapi mayoritas kan kita belum pada daftar tuh. Ya, nah, Gimana tuh kayak begitu tuh? ya artinya kan ini kesempatan teman-teman yang belum tahu, gitu kan, para pengusaha belum tahu untuk bisa melakukan hal yang sama tadi. Itu ASS. Ikut kok. Nah itu sesuai dengan peraturan pemerintah 28 ya tahun 2018 PP 24 peraturan pemerintah nomor 24 2018 dan itu sudah lama sebetulnya. Iya betul, aturan itu memang sudah lama. Tapi tadi bahwa kita ini rata-rata mayoritas orang kita ini malas cari informasi. Ya. Untuk ke depan kan jangan sampai Ya. kan gitu. Kita kan tidak bisa juga menolak situasi kondisi kayak begini kan. Ya. Bahwa apapun, bahwa pasca COVID-19 ini kita harus benar-benar bisa memulai baru. Betul. Utamanya tadi saya sepakat dengan Mas Dardo bahwa UMKM ini menjadi sokong guru sekarang, dan pemerintah pusat itu mendukung penuh. Betul. Nah tinggal yang didukungnya ini mau tangga Ya. atau ngerti tangga gitu, kembali lagi begitu. Sementara di daerah sini namanya daerah apa? Api-api. Daerah Api-Api, Kecamatan Sama Lemawungkuk ya. Ini dekat dengan Mundu ya. betul. Mundu, perbatasan jembatan. Disco di sisi kota. Disko berarti di sisi kota. Pakai pinggir-pinggir para Mundu. Ini berarti RW berapa ini tuh? RW 9. Nah sementara barangkali untuk brother nih bahwa itu Mas Dardo ditakoni aran asli usaha apa sebutan Mas Dardo? Kalau nama saya sih sebetulnya Darsono. Asli, ya. Mantai Darbu, Der tuh gak ributnya berarti gitu. Tapi untuk brother mungkin sebagian ada yang paham siapa Mas Dardo ini. Beliau ini sering ngebantu masyarakat baik melalui anggaran-anggaran dari provinsi kalau brother pengen tahu. Dan beliau ini adalah siap membantu masyarakat. Jadi memang nanti kita coba upayakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Darsono ini, Mas Dardo ini bisa ada beberapa orang seperti Mas Darsono di berbagai wilayah. Ya. Artinya, jadi tidak semuanya harus ke api-api gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ini untuk para pengusaha kecil ini yang pengen menjadi besar ini, tips apa nih atau saran apa nih sehingga mereka bisa mendapatkan satu bimbingan atau pelatihan ataupun apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat, atau barangkali ada juga masyarakat yang peduli nih apa nih yang harus dikerjakan, minta disampaikan Ya. Mas Darsono. Ya kalau bicara tentang usaha, kembali lagi kepada rumus dasar pemasaran ya Pak. Ya, rumus dasar pemasaran. Iya, tentunya kan marketingnya kita harus jeli, kemudian promosinya juga kita harus gencar. Ya, Itu kan rumus dasar sebetulnya. betul. Nah ini kan bicara tentang perizinan, sebetulnya ini adalah instrumen yang perlu disiapkan. Oh iya, untuk awal kan supaya usaha itu bahwa itu masuk ke usaha legal artinya dan diketahui oleh pemerintah daerah harus harus mencari surat izin Betul. supaya terdata ya, supaya terdata. Dan kemudian setelah izinnya susah enggak sih? Enggak, gampang kok. Cukup dengan KTP, kalaupun nggak punya KTP KTP dan NPWP ya. Kalau NPWP nggak punya ya KTP dengan kartu keluarga. Oh, Nanti benar. kita daftarkan juga NPWP-nya. Ya nanti Kalau sistem online. ada KTP KK. Syukur ada, harusnya memang kita sudah mempunyai NPWP pribadi masing-masing warga ini harus punya NPWP pribadi. Tapi kalau belum, nanti kan bisa sekalian juga dibuatkan pada saat pendaftaran itu NPWP-nya, sehingga nanti persyaratan itu memang harus sesuai, harus itu nanti. Nah berapa lama tuh bikin tuh? 1 hari hitungan menit juga jadi. Sehari sebenarnya jadi jangan takut gitu kan. Nah terus yang kadang kan itu harus RT RW, tahu nggak sih? Enggak.
Nah, itu sudah mencakup kan? Kalau online sebenarnya sih ya, maka online ada tuh apa tuh linknya apa tuh kalau OSS. Jadi linknya tuh OSS. Pokoknya brother utamanya untuk brother di Cirebon ya, di kecamatan Lemahungkuk nih. Mana ada Mas Darsono, jadi datang aja ke rumah kalau nggak ngerti nih. Dan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk tadi pengurusan UMKM, karena pemerintah pusat akan terus mensupport usaha-usaha mikro kecil dan menengah ini untuk bisa menjadi penopang ekonomi di masyarakat. Dan Mas Darsono ini atau orang sebutannya kalau nama udah ada apa nama itu Mas Derdor gitu loh, itu siap lah. Nanti biasanya nih Mas Darsono mainnya nih ya dibantu sama Mas Alek, Mas Adi Capung, sama Maning. Pokoknya sih kudu bantu nih lah. Apa Mas Guskar kayak kudu bantu nih gua aja hari itu Pak. Jadi kalau kayak begini semua nanti di Peronggol ada Kang Ei, pokoknya bantuin lah. Kita kan sering ketemu sehingga nanti kita bersama-sama membantu bagaimana masyarakat supaya tidak kesulitan. Minimalnya bukain linknya ataupun bagaimana memberikan semacam bimbingan lah. Kalau memang saya sih bisa kan kayak begitu juga. Di tiap-tiap wilayah juga ya. Nah tuh berat di api-api Mister siap. Nanti di Sunen tuh Mas Alex siap. Nggak tahu tuh Mas Adi Capung nih ngendi kok. Kita gulat dia angel. Dia kayak capung sih terbang mengkonon pula. Pokoknya si Kang Ei nanti di Peronggol bantuin. Kita harus semua bantuin untuk usaha-usaha mikro yang menjadi penopang supaya mereka pun jangan ribet kayak kemarin. Giliran dapat bantuan Kang dia usaha beneran nih daripada karena datanya memang tidak tercantum di sana. Ya, sekarang ini kan lagi rame dapat masyarakat yang dapat SMS dari BRI itu. Iya ngantri pas takut sekarang deh. Karena pada saat mereka melakukan pendaftaran di bank itu sendiri, salah satu syaratnya tadi. Tuh sama kayak tadi disampaikan. Jadi mereka tuh, jadi cerita tuh ada kayak begini kan, misalkan saya ikut daftar. Karena persyaratan mungkin nggak komplit, dapatlah SMS. Ya. Misalkan Japar nih daftar, dapat SMS tapi namanya selamat Bapak Darsono dengan ini, tapi SMS itu ke saya. Ya. Nah kerasa saya daftar, jadi datanglah ke BRI. Ya. Ngantri dari pagi. Ya, karena nanti ada salah satu. Giliran sore sih. Nggak ada. Ada salah satu proses bahwa salah satu syaratnya harus memiliki izin usaha mikro kecil. Gitu ya. Iya. Surat usaha penting berat supaya. Nah itu kan perbankan kenapa bisa antri ketika kita tidak memiliki data yang tadi yang dipersyaratkan, otomatis dia membuat dulu kan, membuat dulu di perbankan itu. Nah itu kan antrian itulah ya. Antriannya yang lama bertumpuk, kopi numpuk uang, maning aduh usir sana. Sekarang kecenderungannya dikembalikan lagi. Jadi sebelum si penerima bantuan tadi memiliki persyaratan yang disesuaikan oleh bank, nah itu kembali lagi ke kelurahan atau ke desa untuk membuat Jadi untuk membuat surat usaha itu tidak sulit, semua kan dipermudah. Siapa lurah kang mempersulit urusan kan kononnya. Tapi insya Allah enggak lah. Jadi memang tips terakhir lah artis dari perbincangan mungkin kita juga dengan waktu terbatas sama Darsono. Jadi apa nih sekali lagi untuk masyarakat kesimpulannya untuk bisa usaha itu tetap berjalan dan pemerintah memberikan perhatiannya juga tidak salah pada ini. Apa dong? Ya, pertama yang namanya usaha mikro kecil ini sebetulnya lebih siap dibandingkan sektor yang lain. Ya, ibaratnya secara sederhana kan gini yang Japar, ketika kita lapar tentu masyarakat itu mencari usaha kan. Bisa urusan kapan covid bakal kempong sih istilahnya metu lah. Kan? Kemudian yang kedua terkait dengan regulasi sekarang yang kecenderungannya berubah dan sebagainya, masyarakat ini kan harus cepat
Ya, betul, cepat cepat. mendapatkan informasi, kemudian cepat juga melakukan upaya menyesuaikan informasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Betul. Artinya kita sebagai pengusaha kecil jangan dilihat kecilnya. Ya, kan dari kecil dulu, nanti juga jadi Ya, gede. artinya jangan minder. Ya, betul. Dianggap usaha kecil, bagaimanapun adalah pengusaha. Pengusaha, paling kecil kayak pengusaha. Maka ini kan salah satu cara juga kan mengurangi pengangguran. Gitu. Ya, ini solusi yang paling terbaik kan itu. Ya artinya kan gini, perangkat daerah pun juga dalam hal ini di seperingkat UMKM juga tentu harus gencar melakukan sosialisasi tentang perizinan. Oh iyalah, dinas-dinas terkait ada Samarinda. Karena ini adalah wilayah tanggung jawab dari pemerintah juga. Artinya pemerintah harus hadir. Iya, karena kadang ya itu kalau misalkan dari pusat langsung ke masyarakat gitu kan kadang nggak paham yang nanya ke siapa. Jadi memang dinas terkait harus turun. Dan ini saran juga Kang Japan. Mohon maaf nih kalau saya menyarankan ke pemerintah kota. Oh ya nggak apa-apa, masukan ya nggak apa-apa Artinya lah. kan ini pemerintah kota itu di awal kepemimpinan yang Pak Ajis periode kedua ini sempat mencanangkan ya tentang aplikasi Smart City. Oh iya tuh. Keren dong namanya Smart City bukan apa tuh kayak Transmart bukan. Smart City. Smart City. Smart itu pintar. Oh pintar, City itu kota. duduk market. Anak kan salah. Sebenarnya kan kita pengen kota Cirebon itu kota yang pintar. Jadi masyarakatnya juga Harus pintar. mengimbangi. Tapi balik lagi tentang aplikasi Smart City ini saya lihat masih miskin data. Gitu ya. Nah, ini mohon kepada pemerintah daerah agar bisa melengkapi data-data yang memang diperlukan oleh masyarakat. Salah satunya tadi tentang perizinan itu. Iya, betul. Harus segera mensinkronisasikan aplikasi yang lain supaya kita dalam satu akses Smart City ini mendapatkan pelayanan Ya. yang mudah. Oh, itu yang paling penting kan itu. Itu. Dan masyarakat juga harus mulai percaya kan bahwa untuk mengurus sesuatu perizinan itu enggak sesulit apa yang dibayangkan gitu. Dan brother sekali lagi bahwa tadi Mas Darsono sudah menyampaikan untuk pemerintah daerah terkait bagaimana kemudian supaya kita kerjain juga membantu masyarakatnya gampang. Jadi memang pemerintah daerah untuk bisa mensosialisasikan tentang bagaimana masyarakat membuat perizinan itu lebih mudah, itu tidak sesulit apa yang dibayangkan. Nanti mudah-mudahan dengan obrolan hari ini untuk bisa masyarakat, untuk utamanya untuk pengusaha yang kecil juga pengusaha, jangan takut karena dari kecil akan jadi gede. Itu Mas Alek juga darinya kecil tapi jadi gede sekarang. Insyaallah. Mas Darsono terima kasih dan mudah-mudahan ini ada manfaat buat untuk masyarakat, untuk brother di Cirebon utamanya ataupun nanti brother di Indonesia yang memang mempunyai usaha-usaha, silakan diurus perizinannya. Dan semua pemerintah kabupaten kota itu akan membantu maksimal untuk sehingga ke depan bahwa UMKM menjadi soko perekonomian di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Darsono. Terima kasih dan kita masih angkat kopi dulu, Brother, terima kasih sudah menemani kami malam ini dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan untuk para pengusaha jangan takut berusaha untuk bisa menjadi besar dari kecil dulu nanti ke depan. Dan malam ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.